Salam podcast lover. Ya, jumpa lagi sama saya host guest Novil masih di podcastnya Satrio Hukum dan dengan Bang Darius Satrio Hukum dari Sutrumurang SH. Dan kali ini podcastnya kita di kantor hukum Law Firm Togar Sutrumurang, Jakarta ya Bang. Apa kabar Bang? Baik Pak Novil, terima kasih. Udah lama kita nggak berjumpa nih ya. Sama-sama. Ya, oke Bang. Nih, sebelumnya tetap patuhi prokes, jaga jarak, karena kita udah aman ya Bang ya? Aman. Sudah divaksin? Sudah divaksin. Jangan lupa, gue vaksin, gue keren, lo gak vaksin, lo gak keren. Itu bukan masalah vaksin. Oke, sekarang kita terkait nih Bang, yang rame nih Bang, yang tentang keputusan MK yang terbaru Bang, terkait eksekusi jaminan fidusia. Ini karena kan banyak yang bilang katanya nih dengan adanya ini maka mata elang kalau legal debt collector melegalkan bisa menyita barang dari leasing pihak leasing katanya gitu Bang. Kita membahas ini benar nggak sih, bisa nggak sih, atau apakah itu melegalkan sang mata elang untuk ngambil dari pinggir jalan atau gimana? Itu Pak, bisa dijelaskan Pak tentang adanya keputusan terbaru dari MK ini Pak? Baik, sebelumnya sedikit saya menjelaskan ya terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, itu terkait fidusianya Bang ya. Adapun yang pasal 1 ayat 2 ya, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Nah, itu terkait jaminan fidusia itu ya di dalam hak tanggungan ya. Nah, terus terkait dalam pasal 1 ayat 8, kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan debitur dalam pasal 1 ayat 9, pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Nah, jadi di sini Bang ya, terkait adanya ya putusan Mahkamah Konstitusi ya yang diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin ya, dengan menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya
sebuah alternatif. Jadi dalam hal ini pilihan Bang. Kalau memang ya sita jaminan tersebut disepakati antara kedua belah pihak, ya, baik itu kreditur atau debitur, ya, di mana di dalam perjanjian awal dikatakan, ya, di dalam barang yang dikuasai oleh debitur, ya, itu dapat diambil, ya, oleh si kreditur, ya, tanpa adanya proses di pengadilan. Kalau memang ada sepakat. Oh, sepakat. Ya, contoh misalkan abang dengan saya, abang, ya, pengen ke saya misalkan Motor kalau beli motor. mobil, ya. Terus pada saat abang beli mobil kan kita kan di sini ada kesepakatan bersama, di mana di dalam perjanjian tersebut isinya, ya, terkait nanti kalau memang ada uang prestasi yang abang lakukan terkait masalah perjanjian pembayarannya nanti atau pelunasan, ya, tapi di situ abang tidak menjalankan, ya, perjanjian tersebut, ya, tapi dengan ada etikat baik abang kepada saya sebagai kreditur yang memberikan, ya kan, kendaraan tersebut, ya. Nah, abang di dalam jaminan tersebut membolehkan kalau memang nanti saya uang prestasi terkait masalah pembayaran, ya, untuk pelunasan mobil yang abang ambil kan gitu. Nah, tanpa melalui proses pengadilan. Nah, jadi kayak gitu Bang. Jadi ada sertifikat jaminan fidusianya nantinya yang kita sampaikan ke abang nantinya kan gitu. Contohnya kayak begitu. Nah, terkait putusan Mahkamah Agung ini, ya, yang hanya sebuah alternatif itu, jadi bisa saja putusan tersebut atau sertifikat jaminan fidusianya itu kalau memang bisa melalui pengadilan, ya, jika tidak adanya kesepakatan awal atau gimana? Kesepakatan pada awal, ya. Atau memang abang ibaratnya saya nggak terima nih terkait masalah bapak main ngambil mobil saya secara senangnya kan gitu ya. Nah, ya, prosesnya nanti sampai ke pengadilan kan gitu. Dengan adanya perjanjian terkait masalah sertifikat jaminan fidusianya itu. Adapun juga, ya, terkait eksekusi jaminan itu kan merupakan bukan suatu kewajiban, ya. Jadi pelaksanaan eksekusi, ya, harus, ya, diajukan suatu permohonan kepada pengadilan negeri nantinya. Kalau nanti, ya, dari pengadilan negeri, ya, menerima hasil, ya, dari putusan tersebut, ya, bahwa misalkan debitur, ya kan, karena di sini debitur dalam melakukan kewajibannya dia melakukan kesesuaiannya itu sesuai, ya, walaupun memang ada uang prestasi tapi nggak terlalu lah, ya. Paling uang prestasi dia misalkan dia terhadap pembayarannya mungkin dia nunggak sebulan atau 2 bulan kan gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 5 bulan kan bukan nunggak, memang sengaja dia nggak baik kabur. Nah itu loh Bang. Jadi kembali lagi nih, itu hanya pilihan alternatif saja. Nah ini yang coba kita sampaikan pada siang hari ini Bang, terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa jaminan eksekusi sertifikat jaminan fidusia itu melalui itu hanya sebuah alternatif pilihan. Berarti kalau secara awam saya itu berarti boleh secara paksa lah yang diambil gitu kan, berarti nggak boleh atau gimana Bang? Kalau misalkan
pengambilan benda tersebut, barang tersebut ya dilakukan dengan secara paksa tanpa menunjukkan dia punya identitas terkait dirinya dia sebagai apa. Apakah dia di situ memang sebagai seorang yang ditunjuk oleh finance ya, salah satu finance ya untuk mengambil dengan atau meminta ya mobil yang memang belum dibayar oleh si debitur ya. Tapi itu pun harus menunjukkan identitasnya si orang tersebut. Ada nggak dia itu sebagai petugas resmi lah ya dari finance tersebut kan gitu. Nah, kalau dia kagak ada, ya kan? Nah, itu nggak bisa bang. Kan jadi ada orang itu memang dia punya profesi sebagai jasa penagihan. Nah, itu ada bang. Tapi dan itu juga di sana juga disebutkan bahwa profesi yang untuk jasa penagihan itu kan dia harus terdaftar juga di OJK. Oh, debt collector ada juga bang? Ada. Yang resminya berarti Ada. ya? Otoritas Jasa Keuangan. Sama finance juga gitu, harus ada terdaftar juga di OJK kan itu. Nah, kalau memang dia nggak menunjukkan dia punya dirinya sebagai yang diberi tugas oleh finance tersebut, ya kan? Nah, ternyata dia melakukan tindakan tersebut ya dengan paksa ya, dengan adanya kekerasan, berarti kan itu perbuatan berbeda. Oh, Ada unsur pempidanaan di situ. Pidananya. Jadi kita nggak usah takut ya bang? Kita nggak usah takut dalam hal ini. Kita bisa segera mengambil tindakan hukum terkait adanya pengambilan paksa ya secara kasar gitu ya, baik itu dengan ancaman, ya perkataan kasar, ya ataupun lain-lainnya yang mengakibatkan ya orang tersebut ya orang tersebut merasa tidak nyaman. Kita bisa melaporkan bang ke pihak wajib terkait masalah perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut ya dalam penagihan atau dalam melaksanakan tugas jasa pengambilan kendaraan tersebut ya. Nah itu salah satunya. Oh, berarti kita nggak usah takut lah kalau ada debt collector bang. Nggak usah takut. Kita memang debt collector udah kenal lah ya. Iya, iya. Kan kata keren itu kan matalang. Matalang, wah yang begini kan bang. Matalang, matel. Ya. Karena kalau kita lihat itu kan di jalan-jalan kan ada itu kan stopin. Gitu kita pikir ngapain kan? Kasih duit, ternyata enggak, dia nungguin mobil kan atau motor kan. Nah itu pun juga membahayakan juga. Menyetop kendaraan pada saat kendaraan di jalan itu ramai kan membahayakan orang juga. Karena yang boleh menyetop itu kalau setahu saya sih hanya polisi bang. Ya. Menyetop di jalan itu hanya polisi atau dinas ya apa? Ya dinas perhubungan. Ya. Yang bertugas. Selain itu kan nggak boleh ya. Itu bisa melanggar hukum berarti bang. Nggak bisa melanggar hukum berarti bang. Asal dia stop aja gitu bang. Ya kalau memang dia melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang tidak baik bisa. Ya dengan diduga melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum, kan ada peraturan juga bang. Apalagi pada saat kondisi di jalan ramai, ya yang memang semua orang pada sibuk pada saat itu kan. Tapi dengan adanya matalang tersebut ya, yang dia memang menunggu hasil pantauannya di jalan ya, wah kan mata itu lihat itu kan. Nah di saat pada saat dia melihat ada mobil yang memang di datanya itu ada yang dia lihat, dia langsung menyetop terus dia dengan cara yang kurang menyenangkan lah ya. Nah, itu kita bisa melakukan tindak pidana, kita bisa langsung melakukan dugaan perbuatan tidak menyenangkan juga, karena itu kan dilihat di depan umum. Ya, kan? Nah itu kan bagus juga bang menurut saya. Ya, banyak kan bang yang ada di TV doang gedor-gedor, terus stopin malah ada ibu-ibu masih di atas motor, jadi diangkat juga ke atas motor. Mohon bang, itu kan karena ya begitu
emang ada peraturan yang ngatur mata lalang itu apa? Kalau untuk peraturan mereka pasti ada Bang, terkait masalah jasa penagihan ini ya, yang memang mereka punya kode etik tersendiri ya, di mana mereka itu cara untuk untuk mengambil barang atau benda tagihan ya, atau tagihan yang memang menurut ada daftar di dia punya listnya itu ya kan, pada suatu finance yang dia jalankan ya, dia bisa ibaratnya dengan cara baik-baik lah ya kan. Boleh dia menyetopin ya kan, terus kalau bisa ya orang yang di stop ini juga ikutin apa yang mau disampaikan gitu ya. Jangan dia juga merasa di stopin terus karena dia ada perasaan punya tunggakan ini, jadi pengen lawan si ini kan nggak boleh juga nih. Yang jadi sama-sama inilah bagus lah ya, sama-sama ibaratnya saling mengerti lah ya kan kita juga nggak bisa nyalain juga Bang terkait mata ini kan, atau debt collector ini mereka tugas berdasarkan pemberian tugas yang dijalankan kan gitu. Nah, kalau memang ibaratnya oknum tersebut menjalankan jasa penagihan itu dengan baik ya kan, dengan sopan, dengan tidak memaksa ya, itu lebih elegan kan gitu, dibandingkan dia dengan cara yang kurang sopan atau apalah bentuknya kan, itu kan bagus. Berarti bisa dibilang ada oknum mata lalang berarti ya, yang nggak sopan itu berarti bisa dibilang oknum mata lalang gitu. Bisa. Ya kita kadang kan kalau memang makanya agak bingung juga nih terkait masalah oknum tersebut yang melakukan penagihan di jalan ya kan, terkait kendaraan kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2 dari perusahaan finance tersebut ya. Nah, kalau orang itu tidak menunjukkan identitas dia tersebut ya kan, sebagai orang yang ditunjuk ya kan jasa penagihan dari salah satu perusahaan ya kan. Nah, itu kan bisa dikategorikan bahwa dia ilegal, bukan legal, nggak resmi itu orang. Oknum tersebut nggak resmi, dan itu kita bisa laporkan ke pihak berwajib bahwa ini ada perbuatan pidananya kan itu. Ya, apalagi dia memakai nama orang yang nggak sesuai, KTP-nya si Yanto, ya kan, tapi di sini si Jono di KTA-nya, ya kan nggak sesuai Bang, data anggotanya. Nah, ini patut dipertanyakan. Kita hanya sebagai misalkan abang sebagai video tadi tuh ya kan, yang abang beli mobil ini tiba-tiba abang di stop sama orang mata elang, ya, padahal abang nggak tahu kan mata elang ini legal apa enggak kan, yang oknum tersebut kan. Kalau abang ternyata yang yang oknum tersebut ilegal kan merugikan abang juga nantinya. Berarti harus waspada sebenarnya ya. Jadi tipsnya tuh harus tanyain identitas dulu Bang. Satu. Tipsnya Bang, coba tipsnya tadi terkait kita menghadapi permasalahan hukum ya di jalan ya, khususnya dalam penagihan ya, yang biasa disebut dengan matalang atau debt collector ya. Kita berhak menanya ya terkait identitas dari oknum tersebut ya. Mereka resmi apa tidak kan gitu ya. Dari kantor mana mereka itu diperintahkan kan gitu. Dan lihat lagi surat perjanjiannya ada nggak antara si debitur sama kreditur kan itu. Nah, 3 itu aja Bang. Kalau memang benar dia tunjukkan sesuai, berarti kita nyaman kan gitu. Berarti memang kita melakukan suatu kesalahan yang menurut mereka harus meyakinkan kita, ya kita harus terima. Jangan mereka sudah memberikan data-data dia sesuai sama yang datanya ada, tapi kita merasa bahwa kita di pihak yang benar juga, nggak boleh kayak begitu kan itu. Ya, kita pun juga kalau memang merasa bersalah terkait masalah penunggakan kita yang nggak sesuai ya kan, di dalam isi perjanjian kan bisa ada kita kesepakatan pembicaraan lagi lah gitu kan. Ini memang nanti ada restrukturisasi ya, dimana dari kedua belah pihak atau dari pihak debitur menyampaikan bahwa saya dalam hal ini ya kan untuk membayar kita punya tunggakan ya, atau kekurangan saya sebagai yang mengambil cicilan motor atau mobil ya kan, minta untuk diringankan. Apalagi terkait masalah
pandemi yang saat ini masih mewabah di negeri Masih kita. panjang, Pak. Masih panjang, ya. Nah, ini juga mohon perhatiannya ya bagi para Perusahaan leasing, perusahaan leasing dimanapun berada, ya. Juga khususnya kepada matalang ataupun debt collector yang ingin melakukan penagihan kepada pihak debitur dengan ya penyampaiannya baik-baik lah kan gitu ya, nggak usah arogan atau kasar ya, selama memang masih ada win-win solution kan gitu ya yang bisa disampaikan antara kedua belah pihak terkait pembayaran yang dia ambil dalam suatu perusahaan tersebut kan itu. Sebenarnya kalau itu mobil itu misalnya saya ya leasing motor ya, biasanya berapa bulan baru bisa boleh diambil tuh gimana nih Bang? Maksudnya ditarik lagi, ada perjanjian nggak sih? Ada. Terkait perjanjian motor atau mobil yang belum bisa membayar ya minimal 2 bulan ya, mereka harus melunasi dulu tunggakannya itu ya. Kalau mereka bisa melunasi tunggakan tersebut ya 2 bulan 3 bulan, mereka berhak kembali ya menikmati motor tersebut kan gitu ya, mereka bisa pakai lagi motor atau mobil. Tapi kalau memang mereka 2 atau 3 bulan nggak bisa lagi atau nggak mampu lagi membayar cicilan tersebut ya wajar pihak leasing mengambil alih lagi kan gitu, karena kan nggak sesuai lagi kesepakatannya. Apalagi ada denda-denda yang memang harus dibayar nih oleh si debitur tersebut kan gitu, terkait masalah dia mengambil mobil secara menyicil dan gitu. Oh gitu, berarti ya itulah. Jadi intinya kita nggak boleh takut lah sama ya Bang ya, sama matalang atau debt collector, yang penting kita hadapi aja. Itu ya kan Bang? Ya, intinya selama kita memang merasa tidak bersalah atau memang kita tidak mempunyai tunggakan atau apapun lah bentuknya ya, untuk menghadapi oknum ya yang diduga melakukan jasa penagihan di luar atau di jalan dengan semena-mena, ya kita hadapin aja secara biasa aja gitu loh, santai aja kan gitu. Jangan kita pas udah ada kayak gitu kita merasa ketakutan atau kita merasa lebih lebih galak dari mereka lah kan gitu ya, padahal kita punya salah. Ya kan kita pakai sesuatu yang memang kita sudah pakai walaupun dengan cara menyicil, dengan adanya suatu perjanjian ya kita juga kan harus lunasi juga itu ya, apa yang kita sudah pakai itu jangan kita pakai tapi kita nggak bayar, jelas aja kan nggak boleh Bang. Itu itu kan nggak bagus lah kan gitu ya. Intinya abang mau beli rumah atau abang mau nyicil rumah tapi abang nggak mau lunasi kan gitu. Nah, jadi karena nggak ada lagi ini abang ke pihak tersebut ya yang memberikan kredit ke debitur ya kan, dengan adanya dia tidak mau tidak mau sih niat bayarnya ada, tapi dengan cara yang kita belum tahu bagaimana kemampuan masing-masing, ya mendingan kita ngomong apa adanya aja kan gitu. Kalau memang bulan ini kita belum bisa bayar ya kan, kita mohon untuk diberi contoh keringanan kan itu, entah kan biasanya ada bunga pokok ya kan, bunga untuk banknya atau bagaimana, tinggal gimana bagusnya aja kan gitu Bang. Intinya bagaimana abang bisa bayar ke pihak leasing juga menyetujui apa yang abang bisa bayar, selesai kan gitu. Jadi sama-sama para pihak ini ya kan merasa saling menjaga isi daripada perjanjian tersebut. Ya, berarti intinya jangan nunggak ya. Iya, ini jangan nunggak sih dulu. Iya, harus biasakan gitu ya. Iya. Ya, jangan nunggak boleh. Tapi jangan kelewatan lah ya. Contoh baru-baru ini kita lihat ada di daerah mana itu kan sampai 8 bulan ya, dia belum bayar, pas ditarik malah marah orang tersebut kan, malah dikejar-kejar si oknum tersebut. Kan kasihan juga. Seharusnya dengan adanya perjanjian di bulan sekian dia harus bayar, ya dia harus bayar kan gitu. Tapi kalau sudah di atas
sekian bulan dia belum bayar kan bahaya juga nih. Ada apa nih? Kita bukannya ini ya, kita coba memberikan penjelasannya kayak gitu ya, bukan kita memihak ke kanan, memihak ke kiri enggak. Ini kita coba memberikan penjelasan terkait masalah ya, kalau memang Anda punya kewajiban ya terkait Anda mengambil cicilan ya bayar kan gitu. Ya. Kalau memang Anda sudah membayar kan otomatis kan kagak ada keributan di mana-mana. Intinya itu. Gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Pak. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email kita di satriahukum@gmail.com. Bisa juga komen di podcast ini. Ya gitu Bang ya, nanti ya kita akan bahas-bahas lagi. Intinya sih terserah Anda semua lah. Ya Bang, kalau peraturan kan dibuat untuk gunakan semuanya Bang. Ya. Biar taat peraturan. Betul. Gitu. Ya. Jadi intinya tetap taati peraturan gitu ya Bang ya. Betul. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya bersama saya dan Bang Darius Satria Hukum. Jangan lupa Bang. Jangan lupa nonton kita punya YouTube-nya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kita punya YouTube Satria Hukum. Salam sehat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Ciao. Thank you Bang. Sama-sama.